Ini mungkin bisa jadi contoh semisal teman-teman sedang menjalankan project atau code asinkronus yang mana kita perlu tahu statusnya dia sedang menunggu atau sudah selesai gitu. Nah, kalau cuman perlu dua nilai sedang atau tidak sedang gitu, maka kita bisa menggunakan boolean sebagai tipe data variabel yang kita buat. Di sini saya bikin variabel isLoading, terus kemudian dengan tipe data boolean. Nah, di sini nilai awalnya saya kasih true atau saya hardcode nilainya secara langsung, nilainya true, maka dia sedang melakukan loading. Maka jika code ini dijalankan, kelihatan ya yang akan muncul hasilnya adalah print is loading. Maka kalau dijalankan ya hasilnya adalah is loading. Kalau di sini saya ganti nilainya false atau dia sudah selesai loadingnya gitu, maka kalau code ini dijalankan maka dia akan menghasilkan is not loading. Kita coba jalankan. Nah, hasilnya di sini adalah is not loading. Nah, tapi paling enggak di sini teman-teman paling tidak mengerti ya gimana cara kerja si boolean pada project yang real gitu maksudnya. Jadi penggunaannya kurang lebih kalau kita cuman perlu solusi atau perlu output nilai untuk sedang atau tidak sedang, maka kita bisa juga menggunakan boolean. Atau selain boolean ya bisa juga sebenarnya menggunakan integer 0 atau 1 gitu, bebas ya, yang lebih mudah dibaca aja. Nah, tapi itu tadi jika kita hanya memerlukan dua nilai saja. Bagaimana kalau kita memerlukan 4 status, misalkan dalam kasus musik misalkan ya, memutar musik. Jadi yang pertama adalah ada play, terus kemudian ada pause, ada resume, terus kemudian ada stop. Atau masih banyak lagi gitu ya pada kasus-kasus lainnya misalkan. Jadi ini kan tidak lagi tentang sedang dan tidak sedang gitu, tapi ada lebih dari dua, bahkan di sini ada 4 gitu. Nah, salah satu caranya adalah sebenarnya kita juga masih bisa menggunakan integer misalkan angka, terus kita tandai sendiri gitu. Jadi kalau play itu nanti nilainya 0, kalau pause itu nilainya 1, kalau resume nilainya 2 misalkan. Kalau stop nilainya 3 gitu. Jadi kita tinggal bikin di sini tadi is my music misalkan. Is my music sama dengan 0 gitu. Maka kalau 0 dia sedang play gitu. Jadi bisa juga seperti itu, tapi menurut saya masih kurang friendly untuk kita yang masih bolak-balik ngebaca code project kita lainnya. Kita tidak hanya sekedar ngerjain ini aja, tapi nanti akan ada task lain, ada halaman lain, ada project lain gitu. Nah, salah satu solusinya jika teman-teman ada kasus seperti ini, teman-teman bisa menggunakan nama tersebut sebagai nilai dari variabel yang kita buat sendiri gitu. Jadi kita nggak perlu lagi bikin komentar atau bikin dokumentasi kecil-kecilan seperti ini untuk mengetahui bagaimana code kita bekerja. Nah, salah satu solusinya kita bisa menggunakan enumeration atau enum di dalam bahasa pemrograman Dart gitu. Jadi kalau di sini kita sudah punya void main, kita buat dulu enumnya di atas, enum, terus kemudian kita kasih nama my music untuk enumnya ya. Terus nilai apa saja yang mau kita masukkan ke enum kita ini, kan kita tetap menggunakan ini ya. Jadi kita bisa tambahkan langsung bikin sendiri is play misalkan. Terus kemudian is pause. Nah, ini bukan sintak ya. Jadi maksud saya bukan sintak, teman-teman bisa mengubahnya dengan nama is mulai misalkan. Is tahan. Nah, bisa tuh. Jadi bebas sebenarnya, tapi biar lebih enak dilihat aja kita gunakan bahasa Inggris di sini. Jadi ini memang bukan sintak ya, tapi saya bikin gitu. Is pause, terus is resume, terus terakhir is stop gitu. Nah, cara menggunakannya yang pertama di sini berarti kita
ubah nama variabel yang tadi is loading menjadi is musik. Terus tipe datanya ganti menggunakan enum yang tadi kita buat, yaitu my music. Nah, my music biar mewakili ya. Jadi di sini my music dia ke enum yang kita buat, kalau yang ini variabel yang kita bikin sendiri. Kemudian sama seperti is loading tadi, kita coba langsung kasih dia nilai awalnya apa, atau kita kasih nilai dia apa. Nah, cara memberikan nilainya ya sesuai dengan enum yang sudah kita buat di sini. Misalkan kita mau buat dia sedang apa sekarang. Nah, kita tambahkan my music is pause misalkan. Nah, dia lagi berhenti sebentar gitu. Jadi untuk kasus yang cek kondisinya, maka di sini if my music sama dengan my music, saya contohin satu aja ya. Jadi untuk if, else if, nested if, dan yang lainnya teman-teman bisa praktekin sendiri sesuai dengan kasus yang diinginkan gitu. Saya kasih contoh satu aja. If my music sama dengan is play, maka is playing gitu. Kalau tidak, berarti dia is not playing gitu aja ya. Nah, dari code yang sekarang kita lihat ini harusnya kan kelihatan tuh, karena nilainya di sini saya kasih is pause, maka sudah jelas my music tidak sama dengan is play, maka dia harusnya nanti outputnya adalah is not playing gitu. Tapi kita coba buktikan dulu, kita run. Nah, di sini dia masuk ke is not playing gitu. Tapi misalkan mau kita cek kebenarannya, ya tinggal nilainya disamakan aja di sini. Is pause, maka dia is playing gitu kan ya. Kita coba run. Oke, terus baru kita dapatkan is playing. Jadi kurang lebih seperti ini ya untuk ngecekin satu-satu nilainya teman-teman. Kalau di if ya tinggal tambahkan nested if, atau mau cek kondisi dengan cara lain itu bebas. Tapi yang jelas kita sudah bisa menggunakan satu variabel dengan beberapa nilai secara langsung tanpa kita membuat dokumentasi atau komentar-komentar seperti ini lagi, karena dari nama variabelnya, dari enum yang kita set, kita sudah memang memberikan nama sesuai kebutuhan si variabel tersebut. Jadi kurang lebih seperti itu penerapan enumeration pada bahasa pemrograman Dart.